Itu profil, deskripsi, bab 2. Nah, ini kebablasan. Nah, ini deskripsi. Ke atas lagi, ke atas. Nah, nah ini kan deskripsi isu ini. Oke, nah Iya. step ini juga ada dasarnya, Hub. Mulai. Nah, ini minimal instrumen evaluasi. Ini ada datanya ini. Sudah ada dasarnya, pijakannya. Ada Pak, cuma belum Mana? dicantumkan. Nah, jangan lupa. Terus isu yang kedua, ditulis Mas, jangan lupa Mas. Iya Yang Pak, kedua, isu yang kedua, kurangnya semangat peserta bimbing. Datanya mana itu? belum tercantum Berdasarkan semua apa? Pak. Hah? Belum tercantum. Kalau berdasarkan ya eh, dari pengamatan sih Pak, tapi belum dicantumkan sih Nah, Pak. pokoknya jangan lupa dicantum. Nanti penguji akan tanya ini kamu ngambilin dasarnya dari mana, Mas? Akan tanya nanti. Nah, daripada nanti ditanya dan mengubah, masukkan sekarang. Data-data setiap isu. Bapak Ibu yang lain seperti ini ya caranya ya. Bisa dipahami ya. Bagi yang sudah ada datanya berarti tidak ada masalah. Bagi yang belum, lengkapi dengan data yang mendasari core isu, mendasari isu. Baik, sekarang ke rancangan, metrik rancangan. Ya, oke. Hop, kebanteran. Ini nih. Judul kolomnya, Mas, judul kolomnya sesuaikan dengan yang saya bagikan, Mas. Coba, Mas. Iya. Ya, judul kolom. Kalau tidak salah ini kolom yang kelima, keenam ini enggak singkat kayak gini kayaknya. Ya, ya kan Iya. Bapak Ibu? Nah, Iya. nanti samakan dengan bahan tayang itu yang di slide metrik itu kan panjang itu judulnya. Panjang. Ya, Iya. disesuaikan ya. Iya Pak. Kolom kelima dan enam. Oke, sekarang kegiatan kedua. Nah, balik ke kegiatan pertama. Oke, baik, bawah. Oke, ya. CC kegiatan. Oke, ini yang kedua hanya misinya ya, baik. Terus jadwal. Bang. Ya, kegiatan ketiga, produksi konten edukasi. Oke, kegiatan ketiga. Oke, sip. Ada 5 bagus ya. Setiap setiap kegiatan mengimplementasikan lebih dari 3 ya bagus ya. Ke bawah jadwal. Oke, jadwalnya hariannya ya per hari ya. Hariannya dicantumkan jangan mingguan. Jadi kemarin itu ada yang hanya ngupload mingguan gitu Pak. Ini sudah benar nih per hari. Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, 7, 8, 9. Betul seperti ini ya. Nah, outputnya ini tinggal di copy aja, Mas. Oke Pak. Ngopi kan? Ini kan output nih. Copy Iya. dari kolom output tadi. Iya kan? Iya Pak. Nah, ini ngopi bukan ini. Ini bukan sih. Nah, nggak usah membuat deskripsi lagi. Ya, nggak usah membuat penjelasan lagi. Tinggal copy saja. Outputnya copy dari kolom output metrik. Coba ke atas. Output di jadwal ini. Nah, copy dari ini kolom output ini. Laporan Oke. hasil. Kegiatan satu mana coba? Nah, ini di copy ini, output hasil ini. Jadi kan mudah kan? Iya Pak. Nggak perlu membuat penjelasan lagi. Nanti malah bingung, ini kok beda outputnya. Oke ya. Baik, bagus ini, Mas Ed. Nah, sekarang tadi gagasan judulnya apa? Judul rancangannya terlewat ya tadi. Optimalisasi fungsi layanan Di konseling atasnya pasca ini, di nikah Pak. atasnya metrik. Bisa ngerti. Biasanya di atasnya metrik. Nah, ini betulnya.
mana KUA Ngombol itu mana? Kabupaten mana? Purworejo, Pak. Tulis. Nah, gini. KUA-nya di belakang. Oh, Optimalisasi layanan konseling keluarga pasca perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di, oh, iya, Pak. ya coba di copy sekarang. Eh, Kebablasan. Sebagai upaya, nanti yang gagasan di atasnya sudah diselesaikan ya. Di KUA Ngombol, Purworejo lengkap dengan kabupatennya. Oke, sip bagus sih. Bungkus ya, bungkus. iya, Pak. Tinggal lengkapi cover ya. Oke, Baik, sip. stop sekarang, Pak. Berikutnya, Oke. ya sip. Nah, jadi jenengan kukur-kukur tadi itu ada manfaatnya ya. Sekarang udah nggak mumet lagi toh. Ya, Sudah nggak mumet. Bagus nih. Tinggal covernya. Nah, sekarang bagi yang sudah ada covernya silakan ditampilkan. Mungkin ini tidak kita bahas semua ya, tetapi Bapak Ibu sudah mendapatkan poin-poin penting kan, Bapak Ibu? Ya, jangan lupa setiap isu ada datanya. Oke? Yang lain silakan, yang sudah ada covernya. Bawa ke bawah. Oke, nah bagus nih jabatannya di bawah NIP ya. Jabatan di bawah NIP. Satkernya mana? Nah, satkernya belum ada ini. Di bawahnya jabatan satker. Spasi satu ya Bu ya. Unit kerja. Nah, ditulis di situ. Dibuat spasi satu. Sekarang latar belakang. Nah, ini itu tahun 2005 diangkat ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Tahun 2025 diangkat. Tadi jadi. Nah, oke. Nah, otomatis yang bawah juga nanti berubah. Dicatat nanti Bu, ditata nanti. Nah, terus ke bawah. Nah, ini di bawah ini nanti ada jabatannya. Ya, kau amanah. Nah, terus penyuluh ahli pertamanya ini tidak di sini, tidak di atas. Calon penyuluh ahli pertamanya tidak di atas, tapi di bawah NIP. Seperti yang tadi. Jadi samakan dengan cover ya. Jangan lupa Bu, ditulis dulu nanti biasanya lupa. Jangan tulis enggak? Ya, jabatan di bawah NIP. Oke ya, jabatan di bawah NIP nanti diperbaiki. Ke bawah, lembar ketiga, sama nih. Penyuluh agamanya dihapus. Yang lain juga seperti itu ya. Di bawah NIP jabatan. Termasuk satkernya. Jadi dari cover tadi Bu, di copy taruh di sini Bu. Ya, di merah-merah. Biar enggak, di merah-merah. Yang ada di mana di cover cover tadi ditaruh di situ. Baik, baik. Sekarang ke latar belakang. Sudah ada datanya Bu? Maftuha? Baru sepenggal Pak, yang kayak dalam pengamatan gitu. Sudah ada dalam pengamatan. Bila perlu misalnya pengamatannya selama berapa bulan di situ, ya kan? Selama dari apa bulan apa misalnya, itu lebih detail lagi datanya itu. Nanti bisa dilengkapi ya. Kayak gini Pak, kok keluar? Bentar. Nah, di merah-merah Kurang ya? diberi, iya. Jadi pengamatan itu kan lebih supaya lebih menguatkan sebagai data. Ya. Ini semuanya saja ya, Mas Said juga. Dalam pengamatan diberi jangka waktu, misalnya pada bulan apa seperti itu. Ya, itu lebih menguatkan data. Nanti kan kalau akan ditelusuri lagi berdasarkan pengamatan. Kemudian penguji menanyakan, "Lah, pengamatannya kapan? Sebelum menjadi PNS atau setelah? Sebelum menjadi pegawai kawat atau sebelum atau setelah?" Maka perlu
ditampilkan. Misalnya pada bulan apa, bulan September, apa bulan Agustus, atau dari tanggal 1 sampai sekian, malah lebih detail lagi dicantumkan tanggalnya, gitu ya. Cantumkan tanggal pengamatannya. Bisa menambah Bapak Ibu berdasarkan masukan dari mentor atau masukan dari pegawai atau diskusi, itu bisa menjadi sumber data, ya. Jadi tidak hanya pengalaman, bisa dikuatkan masukan dari mentor, bisa dikuatkan hasil diskusi, bisa dikuatkan hasil FGD, Focus Group Discussion. Gitu ya Bapak Ibu, silakan ditambah. Tidak hanya semata berdasarkan pengamatan, bisa ditambah misalnya masukan dari mentor, saran dari mentor. Tidak apa-apa, ya. Oke, sekarang setiap core isu ke identifikasi isu. Nah, ini sudah ada datanya, Sih, opini fakta Pak. di lapangan. Oke, fakta di lapangan. Oke, fakta di lapangan ya. Berarti pengamatan ya ini ya. Berdasarkan pengamatan, fakta di lapangan, didapati fakta di lapangan. Ditulis Bu, berdasarkan pengamatan, terlihat fakta di lapangan. Oke, sekarang nanti yang lain dilengkapi ya, data. Kemudian ke gagasan. Nah, kebablasan. Eh, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Gagasan. Terus, terus, ya, terus, terus, terus. Nah ini ya, judulnya apa judulnya? Optimalisasi Nah, pemanfaatan. lokusnya mana lokusnya? Berarti judul Nih, sama semuanya Bapak Ibu ini ya, lokusnya jangan lupa. Lokusnya jangan lupa. Ini kan belum jelas di keamanan nih. Jadi dibuat seperti punya Pak Said tadi. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan dakwah keagamaan di KUA mana kabupaten Pemala, Banjar Pundi, Susuan Banjarnegara. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Semuanya saja ya, jangan lupa untuk lokusnya ditaruh di belakang. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa itu? Zorof makan. Ya kan, zorof makan biasanya di belakang. Makanya kalau tasrifnya itu kan fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif alun zorof zaman zorof makan itu biasanya di belakang. Nah, nanti dibuat seperti itu. Nah, sekarang coba kegiatannya. Kegiatan metrik. Ya, silakan. Oke. Oke, sekarang kedua. Ya, sudah ada analisis tambah. Bagus ya, terus ke bawah ya untuk angkat apa namanya untuk berakhlaknya lebih dari 3 bagus. Ya. Oke, akun sosial media terus ke bawah, ke bawah, terus ke bawah. Nah, jadwal. Ya, tinggal copy ya. Baik. Nah, sip bungkus Bu ya. Tinggal diperbaiki tulisannya. Silakan. Dua lagi mungkin. Yang lain bisa mendapatkan poin-poinnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Satu lagi mungkin atau dua lagi.
Setelah itu akan saya sampaikan tips dan kriteria penilaian. Silakan. Izin Bapak. Di ya judul. Ya oke, sip. Ya kalian samakan ya. Nah, sekarang latar belakang datanya mana? Nah, itu masih ada penyuluh ahli pertama hukum. Nah, datanya Bundi belum tersedianya. Oh, berarti memang belum ya. Oke. Ya memang faktanya belum. Kalau Oke, ditanya Pak. ya ada ya kalau ya kok mengatakan belum ya jawab saja Bu. Berdasarkan penelusuran ya kan? Berdasarkan penelusuran, berdasarkan pengamatan, berdasarkan jenengan ditambahi nggak apa-apa itu Bu. Jadi mengatakan belum kan juga perlu ada dasar toh. Misalnya nih, saya belum makan. Dasarnya apa? Saya belum sarapan. Dasarnya apa Karena misalnya? memang belum. Ya, terlihat Pak Subhan itu kelihatannya belum sarapan. Kayak mau kok gelegaan-gelegaan kayak masuk angin. Nah, mama itu kayak mau kok cekelan meteng kayak ngeleng. Katanya kok lemes kayak belum sarapan Pak. Jadi indikator dasarnya dari pengamatan ya. Silakan ditambah Bu. Jadi berdasarkan penelusuran Nek niki sakit mboten, ya. Pak. Oke. Observasi dan Bagus ini malah lengkap ini. Observasi dan wawancara. Baik, sekarang ke deskripsi isu. Sudah ada dasarnya? sampun, Pak, insya Allah. Nah, insya Niki. Allah sip. Kalau sudah ada, coba dipastikan. Niki untuk isu pertama datanya. Oh, super. Oke. Ini jangan pakai Nggih. tabel ya ini ya. Nggih, angsal mboten, Pak? Boleh-boleh saja. Tapi gini, kalau pakai tabel kan nanti banyak kelihatan yang ruang kosong Nggih. tuh. Ada jarak tuh. Bagaimana kalau dibuat naratif saja, Nggih, Pak. biar menghemat kertas, Nggih, siap. ya kan? Nanti Nggih. dikeluarkan ya, supaya lebih apa lebih hemat. Nah, banyak ruang kosong itu. Oke ya, dikeluarkan Nggih. ya. Nah, itu panjang kok itu, Bu. Ya kan? Nggih, Itu panjang panjang. sekali. Oke. Baik, sekarang ke gagasan. Gasan metrika. Sebelum metrik ya. Judulnya apa judulnya? Ya, judul. Judulnya apa nggih? Niki, Pak. Nah, Penyusunan Mata Sakti. ya. Materi tata cara sholat. Kamenawan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Panggang bener ya, Gunung Kidul ya. Nggih, Pak, leres. Nah, dilengkapi. Perlu tambahi kabupaten apa Oh iya, cukup Panggang Gunung Kidul? iya kan nggak semua orang tahu Panggang itu mana. Dikira nanti ke Panggang itu iwak iwak panggang gitu kan. Dilengkapi ya semuanya saja. Yang KUA atau yang satkernya belum ada kabupatennya itu dilengkapi. Terutama KUA nih, terutama KUA. Kalau sekarang madrasah itu sudah kabupaten, ya kan? Nggih. Man satu Sleman, Man dua Sleman, Man tiga Sleman, Man satu Yogya, Man dua Yogya, Man satu Gunung Kidul, Man dua Gunung Kidul, Man satu Purworejo, ya sudah jelas. Tapi kalau KUA itu kan nomenklaturnya memang KUA sih, kecamatan sih, KUA Panggang, dan tanpa embel-embel kecamatan di nomenklaturnya itu ya kan? Tidak tertulis Kapanewon Kecamatan Panggang enggak, tapi nomenklaturnya berdasarkan regulasi itu langsung Kapanewon Panggang, ya kan? Itu nomenklaturnya begitu. Tidak ada tulisan kecamatannya. Oke. Nah, ini membuat perencanaan ini yang coba-coba. Jenengan kan perencanaan sudah selesai sebetulnya. Nggih. Kemarin kemarin saya jelaskan loh. Perencanaan itu dibuat sekarang sampai sejak kemarin ya, sejak pertama agenda 4 sampai nanti seminar.
Nah, sementara aktualisasinya setelah itu, masa jadwalnya ditampilkan apa berlaku mundur kan nggak mungkin. Mestinya kan berlaku maju. Apa mau disiapa jenengan ini? Isinya koordinasi, Pak. Nopo dihapus mawon nggih? Kalau nggak dihapus nggak apa-apa. Saya sudah sampaikan kemarin. Perencanaan aktualisasi itu sudah selesai. Maka kalau mau membuat perencanaan itu tulisannya gini. Perencanaan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Saya sudah berkali-kali menjelaskannya. Kalau mau untuk kegiatan pertama perencanaan, maka rumusannya itu terkait dengan pelaksanaannya. Saya contohkan nih. Panjenengan besok hari Senin selesai seminar. Kan berarti akan melaksanakan tuh, ya kan? Kan merencanakan pelaksanaan rancangannya. Jenengan balik lagi, jenengan selesai seminar rancangan. Kemudian sudah tinggal akan melaksanakan. Berarti kan perlu perencanaan. Perencanaan pelaksanaannya. Panjenengan kira-kira kalau misalnya ujuk-ujuk begitu selesai seminar langsung badut melaksanakan tanpa ada konsultasi itu wajar enggak? Mboten. Betul wajar. Mestinya setelah seminar besok hari jenengan datang ke kantor, Pak. Alhamdulillah kemarin saya sudah seminar, Pak. Nah, sekarang saya akan melaksanakan. Saya akan melaksanakan ini masuk ke perencanaan. Berarti apa? Merencanakan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Itu. Kalau mau dimasukkan, isinya apa? Konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan pegawai atau pihak yang dilibatkan, gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ada perencanaan, bukan merencanakan aktualisasi, tetapi merencanakan pelaksanaannya. Ya, pelaksanaan rancangan. Rancangan kan sudah dibuat nih. Rancangan sudah dibuat, diseminarkan. Nah, tinggal dilaksanakan. Ketika akan melaksanakan, rencanakan. Pertama, saya akan konsultasi dulu. Nah, itu masuk ke perencanaan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Bisa dipahami ya, Bu Umi ya, Umi ya. Nah, silakan nanti diganti itu menjadi merencanakan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Baik, sekarang kegiatan berikutnya kedua. Oke, sudah ada analisis dampak, notulen, dokumen. Hmm. Wawancara hasilnya apa nanti? Dokumentasi atau apa? Ya hasil wawancara kan? Dokumentasi dan Dokumen hasil wawancara. catatan. Iya, Oh, dokumen dan dokumen. hasil. Oh, sudah ada laporan wawancara ya? Oke, oke. 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 Kalau gitu berarti dokumentasinya di bawah dokumentasinya kan cuma foto-foto, ya. Dokumentasinya di setelah laporan yang C dokumentasi. Haste tadi di nah dokumentasi wawancara boleh lah. Oke sekarang coba tarik ke atas lagi Bu ke atas. Oh, ke bawah sedikit. Ah ya sip. Oke ke bawah terus ke bawah. Ya, oke, sudah ada analisis dampak. Nanti analisis dampaknya dirapikan itu tulisan jikanya dibuat rata saja, Bu. Ya, dibuat rata, diluruskan semua. Nah, nanti yang atas juga sama ya. Itu dari analisis dampak, caranya analisis dampak, terus tulisannya ditarik ke analisis dampak, kemudian di enter, nanti bisa lurus. Ditarik ke atas ke analisis dampak, tulisannya ditarik dulu, ditarik aja di enter, di apa namanya? Di backspace ya, di backspace. Terus, nah itu bisa. Nah itu marginnya. Nah,
Oke, dirapikan nanti Bu, nggak apa-apa. Ya, nanti dirapikan. Coba aku kok ganjel deh Bu, coba ganjel Bu. Nah, coba ke atas tadi. Kalau sing nyelimpet kok nggak lali loh. Coba, sudah betul ya tadi ya? Yang analisis dampak itu. Ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh ya sudah lurus. Tak kira tadi ada hurufnya yang masuk itu. Ke bawah. Ya, sip. Oke, ke jadwal. Ya, sip. Nah ini membuat perencanaan ini yang nomor satu di copy, di blok apa, dikopikan aja dari atas. Oke, cukup nanti di kok anu ya perbaiki ya. Baik, satu lagi. Ini punya siapa ini? Punya Bu Ulfatul. Iya, betul. Apakah suara Oke, saya terdengar, Pak? ya terdengar. Sekarang datanya Pundi, data yang menguatkan. Ini di bab berapa ini Bu? Ini bab 3, Pak. Bacaan aktualisasi. Nah, sekarang isu di latar belakang sudah Pundi bang latar belakangnya. Latar belakangnya Nggak usah. Yang jelas ini sudah ada datanya ya. sudah, Pak. Oke, berarti kalau ini sudah ada, nanti di latar belakang berarti juga sudah ada. Mestinya sama kan? Ya kan Iya. mestinya sama. Ya, latar belakang core isu mestinya sama dengan yang ada di identifikasi isu. Sekarang ke gagasan matrik. Matriks. Kebablasan. Ya. Judulnya Oke, apa Pak. judulnya? Judulnya optimalisasi pembiasaan tahsin dalam kegiatan pembelajaran harian untuk meningkatkan literasi Qurani. Kelas susu. Oke, sip. Oke. Baik, ke bawah. Ya, oke, ke bawah. Ini untuk berakhlaknya lebih dari 3 bagus ya. Sudah ada analisis dampak, dokumen hasil pretest ya, terus ke bawah. Hmm. Sebentar, Bu. Nah, ini kegiatan kedua nih. Sebentar. Oh. Nah, ini. Visinya ya nggak apa-apa sih. Tapi tadi kalau hanya misi saja yang kolom keenam ya, menuliskan misinya saja boleh. Kalau sudah terlanjur seperti ini nggak apa-apa. Ya, nggak usah coba nggak apa-apa. Oke, ke bawah. Oke. Media pembelajarannya apa berupa apa, Bu? Media pembelajarannya nanti berupa video, visual sama audio visual, Pak Muro tahu. Ditulis. Ya, ditulis lengkap. Yang ini yang outputnya, Baca Bu. nanti saja nih, Yang Pak. outputnya. Yang outputnya. Oh, yang sini. Nah, ya, tulis lengkap. Itu nanti yang membuat siapa jenengan sendiri. Ya, nanti saya mencari lewat YouTube, Pak. Berarti nggak membuat dong. Oh iya, berarti Yuk, menyusun gitu, nih, Pak. apa coba? Ini Menyusun itu tetap jenengan kudu nih. aja, Pak. Memanfaatkan media. Ya kan kita tinggal memanfaatkan toh. Oke, betul, Pak. Hmm, Memanfaatkan media. media pembelajaran visual. Jadi media pembelajaran visual video supaya tidak menyalahgunakan hak cipta dari YouTube. Berarti Nanti diberi keterangannya.
diberi tambahan di sini di kegiatannya itu YouTube atau apa gitu. Kalau sebaiknya itu membuat sendiri Bu sebaiknya. Oh, Ini gitu. bisa nggak? Sebenarnya bisa, Pak. Nanti Nah, saya ya buat video sendiri. coba ya buat sendiri ya. Oke, nanti Kalau buat sendiri berarti nanti di sini tidak memanfaatkan, tetapi membuat. Tapi pastikan jenengan bisa enggak? Kalau bisa, nanti rumusannya membuat seperti tadi. Kalau tidak, berarti memanfaatkan. Ya, saya tandai saja dulu, Pak. ya tanda Berarti ya. memanfaatkan dikasih keterangan dari YouTube gitu nggak, Pak? Ya, oke. Tapi pastikan Bu, karena kan hari Senin sudah di itu seminarkan. Oh, nggih, baik. Segera, Pak, Ya, nanti hari ini. ya, berarti hari ini harus diputuskan nih, mau membuat atau memanfaatkan. Ya, Nggih, siap, Pak. oke, baik ke bawah. Oke, LCD kita tugas-tugas baik terus ke bawah. Ya, data 8. Oh ya, sip. Apa lagi? Jadwal ya. Nah, ini diperbaiki tulisannya Bu. Ada yang lepas. Coba analisis dampaknya itu. Analisis Di dan atasnya ini, di atasnya ini. oh Nah, iya itu nanti kita perbaiki ya, ya, Pak. perbaiki. Eh, eh, jenengan untuk analisis dampak bisa tidak menggunakan numbering, tetapi menggunakan satu kalimat panjang. Oke, baik, Pak. Jadi kalau menggunakan satu kalimat panjang itu nanti mengurangi apa halaman. Cukup signifikan mengurangi halaman. Oke, Dia Pak. bisa ditata ya. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Polanya seperti itu. Saya meyakini Bapak Ibu sudah mendapatkan poin-poin dan cara merumuskan materi aktualisasi mulai dari kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, output, berakhlak, dan kontribusi sudah sama, sudah sesuai. Saya yakin meyakini itu. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang teknik dan penilaian. Bahan tayangnya sudah dibuat, Bapak Ibu? Belum? Sudah. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya apa-apa saja ya. Ini waktu idealnya itu peserta 45 menit, tapi nanti tidak sampai. Peserta itu maksimal waktu 20 menit setiap peserta. 20 menit itu bagi tiga, presentasi, testimoni dukungan mentor, dan tanya jawab penguji. Sudah saya jelaskan ya kemarin ya, Bapak Ibu? Belum? Nah, gini, untuk bahan paparan nanti, Bapak Ibu, karena waktu pemaparan itu kurang lebih 5 menit, ya, cover dulu. Cover itu isinya ya judul, rancangan, identitas penulis, identitas Bapak Ibu, jabatan, nama, kemudian ada nama mentor, nama coach. Nah, kemudian slide yang kedua itu Bapak Ibu bisa sampaikan profil singkat lembaga. Profil singkat lembaga. Kemudian setelah disampaikan profil singkat lembaga dan tugas Bapak Ibu, tugas fungsi Bapak Ibu sebagai guru tugasnya apa, sebagai penghulu tugasnya apa. Berarti slide keberapa? Slide ketiga ya. Jadi slide kedua itu profil singkat lembaga, kemudian slide ketiga itu adalah tugas fungsi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu jabatannya apa, tugasnya apa. Nah, kemudian slide yang keempat itu masuk ke core issue.
masuk ke isu. Ambil USG, mulai dari USG saja. Ambil dari mulai USG, lalu core isu dan gagasan. Core isu dan gagasan. Ambil USG dari 3, kemudian menjadi 1, core isu terpilih, dan gagasannya. Setelah gagasannya langsung ke metrik. Nanti slide ke berapa? Slide ke-5 ya. Slide ke-5, mulai slide ke-5 itu matriks kegiatan. Nanti di dalam metrik cukup kegiatan, tahapan kegiatan, kemudian output. Atau Bapak Ibu copy metrik itu lalu tempelkan di bantaian. Tetapi akan sangat jadi kecil nanti tulisannya. Akan jadi kecil. Maka untuk mempersingkat, nanti cukup kegiatan, tahapan kegiatan, dan outputnya. Kemudian slide berikutnya adalah jadwal. Slide berikutnya adalah kendala dan solusi. Kendala dan rencana solusi. Setelah itu selesai tutup. Oke, sudah didapatkan poin-poin yang saya jelaskan tadi? Sudah. Nah, saat Bapak Ibu presentasi, dibacakan saja. Dibacakan saja. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu tidak membacakan dan hanya mengandalkan apa yang ada dalam otak, akan banyak waktu habis untuk mikir, mengingat-ingat. Maka yang ada di slide itu dibacakan saja. Oke? Dibacakan saja. Karena itu Bapak Ibu berlatih membacakan, kalau bahan yang sudah jadi, berlatih membacakan waktu kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Sampai di sini bisa didapat ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah waktu kurang lebih 5 menit membacakan, kemudian nanti akan ada penguatan mentor. Penguatan mentor kurang lebih 3 menit. Kurang lebih 3 menit, baru nanti kemudian ulasan dari penguji. Ulasan dari penguji. Tekniknya itu ya. Siapkan bantaian. Kurang lebih berarti ada berapa slide tadi? 6 atau 7 slide. Ya. Slide pertama cover, identitas, judul, aktualisasi. Cover kedua profil singkat. Satker Bapak Ibu. Kemudian slide yang ketiga tugas jabatan Bapak Ibu. Jabatan dan tugasnya. Kemudian slide keempat itu nanti core issue. Core issue lah, USG ya. Ambil isu dari USG 3, lalu core issue, lalu gagasannya. Gagasannya apa? Kemudian slide berikutnya adalah matriksnya. Matriksnya itu berisi cukup kegiatan, tahapan kegiatan, dan output. Boleh Bapak Ibu mengcopy. Bapak Ibu boleh mengcopy metrik itu lalu ditempelkan di PowerPoint. Tapi tetap nanti cukup dibacakan saja. Karena apa? Kalau ngopi dari metrik itu kan semua kolom itu. Ya kan? Semua kolom. Nah, karena semua kolom Bapak Ibu cukup bacakan kegiatan, tahapan, dan outputnya. Lalu berikutnya adalah jadwal. Berikutnya adalah kendala solusi. Lalu selesai. Terima kasih. Dibacakan saja. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian Bapak Ibu, pada rancangan aktualisasi ada 5 komponen yang dinilai. Ketepatan rancangan aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 ini apakah berkaitan dengan manajemen, ASN, atau smart ASN, atau dua-duanya, bobotnya 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan bobotnya 3%, tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%, dan relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 25%, teknik komunikasi 2%. Nah, bahan tayang dan cara Bapak Ibu menyampaikan itu masuk ke teknik komunikasi, termasuk menjawab pertanyaan, merespon pertanyaan dari penguji itu masuk teknik komunikasi. Sehingga saya sampaikan supaya dibacakan saja, supaya Bapak Ibu tidak banyak gumaman AE, ya. Kalau tidak menggunakan teks itu biasanya banyak E-nya. Assalamualaikum, penguji
mentor yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul eh, akan banyak nya, banyak waktu yang terbuang. Maka nanti bacakan saja ya. Nah, kemudian berapa nilainya Bapak Ibu? Ini nanti untuk pelaksanaannya besok di laporan setelah Bapak Ibu mengaktualisasikan itu juga ada seminar. Kriteria penilaiannya ada 3. Capaian pelaksanaan, kualitas dan kemanfaatan, dan teknik komunikasi. Nah, bobotnya Bapak Ibu, ini untuk seminar rancangan. Untuk level yang paling tinggi 4, nilainya 85,01 sampai 100. Ketepatan poin komponen yang pertama, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan agenda 3. Isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti. Tadi saya sampaikan mana datanya, mana buktinya. Nah ini, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan agenda aktualisasi agenda 3. Kemudian gagasan kreatif, poinnya 3%. Gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu. Tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan. Yang Bapak Ibu buat berapa kegiatan? 5, berarti sudah melebihi minimal ya, sudah melebihi minimal. Kemudian kegiatan yang ke poin yang ke komponen yang ketiga, tahapan rencana aktualisasi. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Kemudian komponen yang keempat, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sudah membuat pemaparan, sudah membuat keterkaitan agenda 2. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan begini, apa relevansi kegiatan 1 pada agenda 2? Relevansinya adalah apa? Misalnya ada kegiatan perencanaan. Relevansi dengan agenda 2, bahwa merencanakan kegiatan itu diperlukan untuk mewujudkan berorientasi pelayanan. Nah, di dalam agenda 2 ini saya mengimplementasikan nilai agenda 2, 1, 2, 3. Bacakan di tabelnya yang ada di tabel. Seperti itu ya. Oke. Kalau saya kecepatan di rem Bapak Ibu. Kalau saya mau jelasinnya kecepatan di rem. Kecepatan enggak? Enggak ya. Oke, Boten, kalau Bapak Bapak. Ibu. Apa? Cukup ya. Kalau misalnya penguji tanya, apa relevansi kegiatan 2 dengan kegiatan 2 dengan agenda, misalnya agenda berakhlak. Agenda 2 itu mengidentifikasi. Nah, di dalam mengidentifikasi saya menerapkan nilai berakhlak 1, 2, 3 yang ada di matriks itu dibacakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi yang Bapak Ibu sampaikan nanti pada saat tanya jawab sudah ada sebetulnya itu sudah ada di rancangan aktualisasi. Kemudian teknik komunikasi peserta mampu menjelaskan era dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan ini level penilaian dan kriteria atau komponennya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu sempurnakan bahan tayangnya, sempurnakan rancangan aktualisasinya. Lalu berlatih membaca. Nah, yang penting adalah mic yang Bapak Ibu gunakan pastikan berfungsi dengan baik. Ya. Mic-nya tidak problem, mic-nya tidak ada masalah, lancar. Maka sebelum digunakan dites dulu, minta tolong kawan ya untuk menjadi lawan bicara menggunakan mic headset Bapak Ibu. Sehingga nanti proses seminar itu dapat berjalan dengan lancar. Penguji juga tidak hahe hahe, jenengan juga tidak hahe hahe. Gara-gara mic itu biasanya gitu. Hah? Apa? Hah? Itu yang nanti jadi stres itu mentornya eh, coachnya, moderatornya ini ngopo itu ya. Jadi pastikan mic laptop
lancar. Nah, satu lagi nih, jaringan. Kalau WiFi di tempat Bapak Ibu di sekolah atau di sekolah di madrasah atau di KUA tidak memadai, jaringannya lemot, untuk sementara gunakan jaringan seluler yang paling bagus. Kemarin ada yang putus-putus seminar itu. Eh, Ketika presentasi putus-putus. Itu membuat penguji tidak nyaman. Kalau membuat suasana hati penguji nggak nyaman, itu kadang ya khawatirnya nanti mempengaruhi pada nilai. Jadi pastikan jaringannya kuat sehingga pada saat presentasi lancar. Nah, Bapak Ibu, rancangan aktualisasi di-upload. Nah, itu nanti penguji juga bisa mengakses. Jadi pada saat Bapak Ibu paparan, penguji juga mendengarkan dan membaca dokumen. Membaca dokumen rancangan aktualisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada yang perlu diklarifikasi? Silakan. Bapak, nuwun Ya, sewu. silakan. Nuwun sewu Bapak, nanti terkait dengan seminar rancangan aktualisasi niku, apakah penguji itu terlalu detail seperti ketika skripsi Bapak? Misalnya ketika kamu kok mengoptimalisasikan terkait dengan bimbingan ini, nanti efeknya apa? Nanti ke depannya 5 tahunnya apa? Dan itu kan Tidak, menjadikan tidak sampai seperti itu. Oke, Tidak sampai. Tidak oke. sampai seperti itu. Ya, jadi mengklarifikasi saja. Apalagi kalau mentor, jadi kuncinya di mentor juga. Pastikan mentor itu tidak menguji pada saat seminar. Maka nanti pada saat jenengan mau seminar Pak, nanti peran mentor, kalau mentornya belum pernah, sampaikan. Peran mentor adalah menyampaikan penguatan dan dukungan. Peran mentor hanya itu, menyampaikan penguatan dan dukungan, bukan ikut menguji. Ada mentor yang tidak paham, itu menguji. Itu nggak paham dia. Ya kita ingatkan, Pak, mohon maaf untuk mentor penguatan saja, nggak usah ikut menguji. Kasihan loh dia itu kan begini, nalarnya kan begini. Harusnya nggak ditanya lagi. Tanya itu pada saat bimbingan, pada saat mentoring. Lo kok tanya pada saat seminar itu kan berarti nggak paham dong. Maka nanti pastikan kalau Bapak Ibu mentor baru sampaikan, Pak, peran mentor adalah nanti pada saat seminar memberikan dukungan dan penguatan. Mohon maaf Pak, ini dari coach menyampaikan dari Balai Diklat ya. Dari Balai Diklat menyampaikan bahwa peran mentor pada saat seminar adalah memberikan dukungan dan penguatan. Sampaikan itu Pak, dari Balai Diklat. Tapi kalau Bapak Ibu mentornya sudah pernah, insya Allah sudah paham. Sudah pernah mentoring peserta sebelum Bapak Ibu, insya Allah sudah paham. Jadi sebetulnya yang penting di justru mentornya itu. Kalau penguji nggak sampai detail. Bahkan ada yang penguji, eh, pertanyaan begini, yakin ini dalam 30 hari bisa terlaksana? Yakin Pak. Yakin dalam 30 hari sudah ada laporannya? Yakin. Silakan lanjut. Itu satu. Kedua, soal judul. Barangkali nanti penguji itu soal judul diubah, mengubah. Jadi ada penguji itu karakteristiknya macam-macam. Ada yang fokusnya di judul. Jadi nek judul kira-kira menurut dia itu tidak klop ya. Itu nanti diminta mengubah. Itu. Ada yang fokusnya dulu. Ada yang spesialisasi, mana SOP-nya? Buat SOP. Panduannya ada enggak? Buat panduan. Ada yang spesialisasi itu. Jadi malah kadang tidak sampai substansi. Tidak sampai detail gitu ya. Tapi ada yang detail tetapi tidak menyusahkan. Selalu menawarkan begini. Kalau misalnya kegiatan ini diubah begini, kira-kira kesulitan enggak? Bisa enggak? Oh bisa Pak. Kalau bisa silakan. Jadi selalu ada komunikasi dulu, diskusi. Selalu diskusi. Intinya tidak menyulitkan peserta. Ada yang seperti itu. Kalau misalnya kegiatan ini pasnya begini, kira-kira kesulitan enggak mengubah? Oh enggak, ya silakan diubah. Kan Bapak Ibu ketika menyusun rancangan kan enggak nyatat toh.
nggak membuat print out toh. Artinya kalau mengubah kan tidak ada masalah. Itu. Jadi tidak sampai detail seperti skripsi Pak ya. Jadi justru malah memastikan rancangan yang dibuat itu dapat terlaksana dalam 30 hari. Kemarin saya sudah sampaikan, 30 hari itu sebetulnya kalau dibagi itu 3, 2 sampai 3 hari untuk persiapan, 25 hari untuk melaksanakan kegiatan inti, 2 hari atau 3 hari yang terakhir adalah untuk evaluasi dan penyusunan laporan. Bapak Ibu datang ke Balai Diklat, laporan sudah jadi, tidak ada waktu lagi membuat atau mencetak laporan. Begitu Pak datang ke Balai Diklat setelah aktualisasi, Bapak Ibu mengikuti PMFD, Pembinaan Mental Fisik Disiplin, mengikuti Bintal, mengikuti kesiapsiagaan, pakai kaos olahraga, training, baris berbaris. Selama itu di hari pertama, besoknya sudah seminar rancangan aktualisasi. Sudah seminar, gitu ya. Oke, saya kira kalau seminar rancangan, seminar laporan aktualisasi itu besok. Maka biasanya nanti memastikan bahwa kegiatan yang ditetapkan itu dapat tercapai dalam waktu berapa? 30 hari sudah bentuk laporan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, nggak usah resah, insya Allah nggak sampai membuat susah hidup orang gitu ya. Pak, selama aktualisasi ada bimbingan nggak sama Ada, nanti bisa melalui WA ya. Nanti bisa melalui WA, kemudian silakan konsultasikan untuk hal-hal yang krusial sekali, yang urgen. Yang urgen. Nanti kita bantu solusinya. Untuk masalah tanda tangan dengan saya nanti menggunakan paraf yang akan saya kirim. Gitu ya. Biasanya saya begini, Pak, saya sudah melaksanakan kegiatan ini. Nanti saya membuat satu catatan, tolong sampaikan juga kepada anggota kelompok, jadikan sebagai bimbingan di lembar pengendalian. Silakan gunakan paraf saya seperti itu. Sehingga mudah nanti Pak. Kalau ada hal yang urgen sekali, silakan dikomunikasikan. Ada beberapa peserta yang tidak mengkomunikasikan, akhirnya ada kendala. Hal urgen. Apa misalnya? Kalau tidak salah saya cerita di tempat ini ya. Jadi ada output yang mengharuskan dia itu mensosialisasi. Sementara waktunya sudah habis. Itu kan harus ada solusi itu. Nah, saya sampaikan ini mestinya aplikasi ini cukup jadi saja, tidak harus pada penggunaan secara resmi. Cukup pada sampai tahap uji coba saja. Kalau dulu jenengan katanya outputnya sudah sampai pada penggunaan resmi. Sementara waktu tidak cukup. Kalau penguji nanya, sudah mana bukti penggunaannya, itu bagaimana dengan jawab? Itu tidak dikomunikasikan Bapak Ibu. Itu kan penting itu. Karena berkaitan dengan output akhir. Output inti. Karena tidak dikomunikasikan ya ada kendala ini. Coba jenengan ketika masa aktualisasi komunikasi dengan saya carikan solusi. Saya carikan solusi supaya aman pada saat seminar laporan aktualisasi. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ada hal yang urgen sekali terkait capaian atau output kegiatan, silakan konsultasikan. Ya, nanti coach dengan mentor itu akan bekerja sama mencarikan solusi. Saya selalu seperti itu. Dari saya seperti ini, silakan konsultasikan dengan coach, dengan mentor. Mentor oke, saya oke. Jadi kuncinya di siapa Bapak Ibu? Mentor. Mentor oke, saya oke. Solusi dari saya seperti ini, mentor oke, saya oke. Seperti itu. Jadi kita buat mudah saja ya. Oke, gimana Pak? Sudah tentram, sejahtera, aman hatinya? Ya. Sampun Bapak, Alhamdulillah. Matur Ya, suwun, insya Allah Bapak. 5 menit paparan, ulasan kurang lebih 10 menit. Bahkan ulasan itu kurang lebih 8 menit. Jadi nanti nggak detail. Ya, hanya Jadi tertentu saja. Nah, yang penting nanti Bapak Ibu saran dari penguji respon. Nanti tentu biasanya yang akan menjadi moderator itu coachnya. Yang akan menjadi moderator coachnya. Itu ya.
Intinya tidak seperti skripsi itu udah sampai 5 tahun, enggak sama seperti itu. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu, pas jam 9. Ya, semoga lancar, sempurnakan untuk rancangan aktualisasi dan pembantaiannya. Ya, semoga lancar. Baik, kita tutup dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang belum sarapan silakan sarapan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga belum sarapan ini. Baru tuh keter, agak gemetar ya. Lapar itu gemetar ya. Baik, izin lift ya. Recording stop. Mbak Nurul, recordnya aman nggak? Mbak, Mbak Ketua, saya kok belum bisa ini ya, yang ngubah password itu ya. Pakai angka coba. Pakai Di aku apa? angka semua. Oh, angka semua ya. Pakai HP atau pakai laptop? Kemarin di laptop baru jadi, di HP enggak? Hmm, Berarti harus segera ini ya, harus segera mengisi ya. Ya, Kalau yang ini, apa namanya, yang upload MOOC ya, itu harus segera atau memang ini dulu? iya sebelum sebelum seminar rancangan aktualisasi itu kan ada di PLC unggah nilai MOC. Tapi itu harus harus ini harus ngisi data ini dulu ya, yang ubah password itu dulu ya. Enggak sih, kayaknya udah bisa kan beda beda itu. Beda apa namanya website. Hmm. Oh gitu ya. Siap siap. J. Oke Mbak, matur suwun matur suwun. Monggo nek ajeng lift. Kang Said piye ge? Suarane suarane. Masih ada, udah ngisi kok. Aku udah ganti password, udah edit, tapi kok masih ada lagi. Apa belum masuk apa gimana? Oh, belum belum masuk. Kan kayaknya yang kelompok kita semua hampir hampir semua itu. Ada Novel Ayes, Nurul, Nurul, saya, Siti, Eh, masih ada semua. Bapak, Ibu, saya tadi sampaikan untuk waktunya sudah belum? Timing presentasi sudah ya, singgung ya. Untuk presentasi Nggih. kurang lebih 5 menit ya. Jadi bahan tayang itu kurang lebih 5 menit, 5 sampai 6 menit. Kemudian untuk mentor penguatan kurang lebih 3 menit, 3 sampai 4 menit. Untuk ulasan itu 7 sampai 10 menit. Jadi seminar itu sampai zuhur, dari pagi kurang lebih sampai jam 12 kurang lebih. Itu ya, untuk ulasan antara 7 sampai 10 menit. Saya kira itu Bapak Ibu untuk waktu. J Bapak, matur suwun Bapak. Mbak Nurul aman nggak? Mbak Nurul tuh lagi rapat kayaknya Mbak. Ah, ya udah. Ini masih ke record loh dari tadi. Heeh, makanya Kata WA ini belum dibales. tadi udah Oh, bales Kasih. suruh end tapi Oh, belum suruh. end. ke record terus. Ya, kita udah selesai berarti ini ya. Sudah, sudah.
Maaf ya Mas Mbak, saya 2 kali jatah nge-record tapi problem terus trouble laptopnya. Enggak apa-apa. Iya, Santai, kuat santai. kayak nih penyimpanannya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aman. Siap, siap. Kita seminar Selasa kan ya? Hari Selasa, Mbak. Nggih. Tadi bapaknya bilang Senin. Ya, anu. Hari Selasa. Jadi ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ngelembur terus ya ini ya. Lah saya Ya, 5 menit itu paling kayak salam kalau saya. Harus cepet banget berarti ya macanya. Nggak biasa cepet bicara. iya. Berarti latihan terus ini ya.